Semuanya, kami dari kelompok 4 Teknik Informatika Angkatan 2023 ingin mempresentasikan materi mengenai Speech Driven Development. Nah, topik ini tuh sangat menarik karena merupakan masa depan pengembangan perangkat lunak berbasis AI yang fokus pada cara kita untuk mengatasi ambiguitas dalam AI coding. Untuk anggota kelompoknya, itu ada saya sendiri, Nurhaliza Sakarkinarsi, dan ada rekan saya, Faraisatul Aini, dan juga Nurpadila Nasution. Kami menyusun materi ini untuk mata kuliah software proses. Ada fenomena vibe coding. Pertama, kita tuh harus memahami fenomena yang disebut dengan vibe coding, karena metode ini tuh sangat mengandalkan intuisi dan juga prompting cepat ke AI tanpa perencanaan formal, di mana AI itu bakal menebak keinginan kita hanya dari deskripsi singkat. Alurnya sangat sederhana, di mana kita menulis prompt, lalu membiarkan AI-nya ini membuat kode, lalu ngecek hasilnya, setelah itu diedit dan ulangi. Meskipun sangat cepat, untuk membuat prototype atau kode boilerplate, nah kekurangannya itu adalah hasilnya bakal tidak konsisten, nah sulit didebug karena tidak ada kontrak formal. Dan AI lebih banyak menebak daripada memahami instruksi dari kitanya. Next. Masalah dalam pengembangan AI saat ini. Itu terdapat 3 masalah utama dalam pengembangan AI yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah kurangnya struktur, di mana banyak banget pengembang melewatkan SDLC tradisional sehingga tidak ada dokumentasi atau rencana arsitektur yang jelas. Yang kedua, adanya inkonsistensi output karena si prompt-nya ini nggak identik dan bisa menghasilkan kode yang berbeda atau tidak deterministik. Dan yang ketiga adalah masalah skalabilitas, di mana metodenya ini tanpa struktur dan sulit diterapkan pada proyek yang besar. Nah, ketiga masalah tersebut itu mendorong lahirnya pendekatan Speech Driven Development. Oke, baik. Next slide. Jadi, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ada kata-kata spec driven development. Mungkin sebelumnya kita harus mengenal dulu nih, apa sih spec driven development itu, atau biasa disingkat SDD gitu ya. Jadi, kalau misalkan secara definisi, spec driven development ini adalah suatu metode di mana spesifikasi atau spek ini tuh menjadi kontrak utama sebelum satu baris kode pun ditulis. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa SDD ini bukanlah sekedar meminta AI nih untuk menulis implementasi secara langsung. Kayak misalnya, buatkan halaman login yang bagus. Karena jatuhnya nanti hasilnya tuh pasti akan menjadi ambigu ya teman-teman. AI-nya itu nggak paham secara detailnya. Nah, SDD ini tuh harus menggunakan AI untuk membantu kita mendefinisikan perilaku dan juga batasan sistem terlebih dahulu nih supaya prosesnya lebih terstruktur dan juga terarah. Oke, next slide. Nah, untuk alur kerjanya sendiri, jadi sebenarnya alur kerja SDD atau Spec Driven Development ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah prompting spesifikasi, yaitu kita tuh harus menentukan nih apa yang harus dilakukan sistem. Mungkin mulai dari inputnya, outputnya, hingga batasannya itu seperti apa, supaya AI-nya tuh tahu bahwa permintaan kita tuh tetap ada batasannya. Kemudian yang kedua, pembuatan kontrak atau spek. Nah, hasil spek ini menjadi hierarki utama teman-teman dan juga panduan proyeknya. Kemudian selanjutnya adalah dokumen desain dan juga to-do-nya. Ini adalah bagian atau proses mengubah spek menjadi daftar tugas teknis yang jelas dan juga terukur. Kemudian ada implementasi AI. Nah, nanti terakhirnya agen AI-nya ini akan menuliskan kode berdasarkan instruksi desain yang memang sudah disetujui atau disepakati dari awal. Nah, dalam metode ini, spek ini adalah single source of truth bagi semua aktivitas yang ada di hilir. Oke, next slide. Oke, mungkin kita bisa lihat ya teman-teman pada layar adalah perbandingan antara SDD dengan metode pengembangan lainnya. Jika kita bandingkan, SDD ini memiliki posisi yang cukup unik ya teman-teman. Berbeda dengan tradisional ataupun vibe coding yang memang fokusnya itu pada kecepatan implementasi aja. Kalau misalkan SDD,
dia tuh fokusnya pada kontrak dan juga akurasi. Terlihat jelas perbedaannya. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan tradisional atau TDD yang fokus pada keandalan kode melalui penulisan tes di awal, SDD itu melangkah lebih jauh teman-teman dengan memulai dari spesifikasi dan juga desainnya. Nah, dari sinilah mengapa SDD itu memang sering disebut sebagai TDD tapi versi yang kuatnya gitu. Karena memang spesifikasinya mendorong seluruh pekerjaan ke hilir, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus yaitu fitur login. Nah, dalam fitur login ini kita lihat perbedaannya pada fitur yang vibe coding ini. Nah, jadi dengan prompt ini kita buatkan halaman login. Jadi AI akan menebak variabel sendiri tanpa error handling. Nah, jadi namun pada spec driven ini kita menetapkan detail teknis secara spesifik. Endpoint endpoint post atau login. Kemudian ada variabel user dan pass. Lalu ada kode respon sukses 200 atau gagal 401. Ini bahkan sudah menetapkan test case di awal. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan dan manfaat. Jadi kesimpulan dan manfaat dari SDD ini adalah mengurangi ambiguitas karena AI memiliki panduan jelas, lalu memberikan kualitas lebih tinggi karena test case ini didefinisikan sejak awal. Kemudian dia menciptakan efisiensi jangka panjang dengan mengurangi proses bolak-balik pengeditan prompt. Singkatnya itu, SDD ini adalah jembatan antara kreativitas AI dan ketelitian rekayasa perangkat lunak. Oke, cukup sekian dari kelompok 4. Saya dan teman-teman pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.